Anaknya lagi kritis, yang dibahas malah cadangan spare part. Dan ternyata beberapa tahun sebelumnya Ray sudah punya istri, namanya Abby. Dan Abby sudah meninggal. Masalahnya, tanggungan asuransi si peramanya itu belum selesai, jadi Ray harus bayar cash. Kondisinya udah kayak hidup lagi main game, tapi save datanya korup. Pas lagi mikirin uang, anak patah tulang, rumah sakit aneh, perawat pun jemput Perry. Dan Ray sempat dengar si suster bisik-bisik di telepon. Gadis usia 6 tahun, golongan darah tidak diketahui. Cepat panggil dokter Bertram. Akhirnya Perry dapat ruangan. Masuklah ke ruangan dan masuklah dokter Bertram. Bayangin ya guys, anak udah kesakitan, lengan patah, kepala berdarah. Harusnya langsung dicek buat dapat tindakan cepat. Tapi dokter malah ngajak ngobrol dulu. Bahasanya juga agak aneh, kayak orang lagi interview, bukan lagi nanganin pasien. Or I? It's short for mommy's favorite show. Okay, sweetheart, that's what the nice doctor. So, Bertram bilang pupil mata Perry terlihat tidak normal, ada cedera kepala parah. Setelah itu baru diserahkan ke dokter Bruce buat pemindaian kepala. Karena ruang pemindaian terbatas, yang boleh ngantri cuma 1 orang. Ray bilang ke Joe, ya udah kamu aja nggak apa-apa. Dokter bilang pemindaian bakal lama. Ray bisa santai dulu di ruang tunggu. Dan sebelum mereka turun ke lantai LL, dokter Bruce senyum. Senyum yang bukan senyum ramah, senyum yang bikin lo mikir, ini orang tahu sesuatu yang gue nggak tahu. Mereka turun ke lantai LL. Ray nunggu sampai ketiduran. Dan beberapa jam kemudian, ketika sudah sore, tapi Perry dan Joe juga belum balik juga. Ray ke toilet dan dia lihat ada Hansaplas di kepalanya, padahal sebelumnya nggak ada. Rumah sakit itu terasa berbeda. Resepsionis juga beda orang yang nggak punya informasi pasien sebelumnya. Karena kertas pendaftaran tiap ganti shift dibuang. Bayangin, data pasien dibuang tiap shift. Ini rumah sakit apa warung kopi? Ray mau ketemu dokter Bertram, tapi katanya Bertram sudah pulang. Resepsionis cuma bilang, silakan duduk pak. Kalau dirawat sudah pasti aman sama dokter yang lain. Ray duduk, nunggu, waktu jalan tapi nggak ada jawaban. Akhirnya Ray makin nggak sabar. Dia minta sistem daftar pasien dicek. Dan setelah dicek, nama Perry Monroe nggak pernah ada, kosong. Di titik itu Ray mulai ngamuk, karena sekarang ini bukan cuma aneh, ini udah kayak realita yang lagi glitch. It's been a long time since there's a woman and a 6-year-old kid still there. And whether they're waiting or with Ray keliling rumah sakit dan dia lihat beberapa kantong sampah medis, isinya banyak darah. Langsung kepikiran Perry. Otaknya mulai lari kemana-mana, overthinking level dewa. Dia tanya ke bagian ruang pemindaian dan jawabannya bikin makin gak masuk akal. Pasien terakhir yang masuk ke sana, mbak-mbak tua